Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti SPI MSI, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diadakan oleh Kemendikti-Saintek. Melalui video PDD UKT-PT ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini pula, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Agribisnis Perikanan. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Agribisnis Perikanan ialah Manajemen Agribisnis Perikanan merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi Sosial Ekonomi Perikanan yang berada pada semester 3 dengan kode MK SEP 11009 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami agribisnis perikanan secara terintegrasi. Materi pembelajaran yang diberikan mencakup definisi, ruang lingkup dan konsep agribisnis perikanan, manajemen resiko dalam agribisnis perikanan, manajemen produksi, manajemen pemasaran hingga manajemen teknologi agribisnis perikanan. Dalam mata kuliah ini pula sudah menggunakan metode case method dalam proses pembelajaran agar dapat menambah pemahaman mahasiswa terhadap konsep manajemen agribisnis perikanan melalui kasus-kasus yang sudah atau bahkan pernah terjadi di dunia perikanan yang berhubungan dengan agribisnis perikanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu CPL 3 menguasai pengetahuan dasar dan mampu mengkaji potensi ekonomi sumber daya perikanan dan pengetahuan lokal masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya perikanan. CPL 5 menguasai pengetahuan dalam merancang dan merumuskan strategi kebijakan dalam bidang ekonomi sumber daya, bisnis perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir pulau-pulau kecil. CPL 7 memiliki kemampuan literasi data di bidang ekonomi, sumber daya, bisnis perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 1 mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kewirausahaan serta mengetahui pengetahuan dasar bidang ekonomi dan bisnis perikanan. CPMK 2 mampu menguasai pengetahuan dan merencanakan, menjalankan, serta mengembangkan bisnis perikanan dengan memahami usaha bidang praproduksi, usaha bidang produksi, usaha bidang pengolahan perikanan, usaha bidang pemasaran perikanan, dan lembaga pendukung dan penunjang di dalam agribisnis. CPMK 3 mampu mengembangkan rencana usaha di bidang perikanan dengan memahami berbagai kondisi di bidang perikanan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini sudah menggunakan kurikulum outcome based education dengan menggunakan model pembelajaran case method. Proses perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali evaluasi hasil pembelajaran dalam bentuk UTS dan UAS. Adapun bobot penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 10%, penilaian kognitif sebesar 40% yang mencakup tugas dan kuis, UTS dan UAS, dan praktikum. Sedangkan case method memiliki bobot 50%. Berikut cuplikan video pengajaran mata kuliah Manajemen Agribisnis Perikanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita kembali pada mata kuliah Manajemen Agribisnis Perikanan. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke-6. Kita akan membahas tentang manajemen dalam pemasaran agribisnis. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sub CPMK pertemuan ke-6 sehingga nanti kalian tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita.
Ya, apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran pada pertemuan ke-6? Sub CPMK pertemuan ke-6 yaitu mahasiswa diharapkan ya mampu memahami usaha bidang pemasaran produk perikanan, di mana sub CPMK ke-6 ini merupakan salah satu pendukung untuk tercapainya CPMK kedua kan kita capai, di mana CPMK 2 yaitu agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dalam merencanakan, menjalankan dan mengembangkan bisnis perikanan dengan memahami usaha bidang praproduksi, bidang produksi, kemudian bidang pengolahan dan bidang pemasaran, dan ini di pertemuan 6 kita akan membahas tentang bidang pemasaran. Nah, apa saja indikator pencapaiannya dalam materi pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pemasaran, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya keamanan pangan dalam pemasaran, mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran sebagai sebuah sistem, dan mahasiswa mampu menganalisis kasus dalam pemasaran produk perikanan. Sekarang kita kan udah menggunakan kurikulum berbasis outcome based project ya, atau outcome based education, sehingga metode pembelajarannya, model pembelajarannya itu kita menggunakan studi kasus atau case method. Jadi di akhir nanti saya akan memberikan tugas yang berkaitan dengan studi kasus. Lanjut, nah, agrokompleks. Sekarang kita akan mempelajari tentang konsep pemasaran. Nah, sektor perikanan termasuk di dalam agrokompleks. Agrokompleks itu ada pertanian, ada kehutanan, ada perikanan, ada peternakan. Nah, sektor perikanan ini dulunya merupakan salah satu dari subsektor yang ada di pertanian, ya. Namun karena potensinya yang besar, jadi dulu tuh juga kalau kementerian ya belum ada Kementerian Perikanan, Kelautan Perikanan gitu ya, masih di bawah pertanian. Dulu juga zaman dulu jurusan juga perikanan itu di bawah pertanian. Nah, sekarang karena perkembangan sektor perikanan yang semakin besar dan tentunya memiliki potensi yang besar, maka perikanan itu tentunya akan memberi kontribusi nyata yang besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa sih perikanan itu dikatakan sebagai yang besar, kemudian dia bisa memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia? Kira-kira ada yang bisa jelasin? Inilah kalian ya. Kalau disuruh jelasin, kalau ditanya pasti nggak tahu. Diam 1000 bahasa. Kira-kira siapa? Masa mau saya tunjuk? Nah, coba Fahdin. Jadi mengapa sektor perikanan dikatakan luas di Indonesia itu karena memiliki laut yang cukup luas, tentunya di laut ini memiliki biota dan ekosistem yang sangat mendukung di perikanan. Jadi tentunya alasan inilah yang menyebabkan mengapa perikanan di Indonesia dan agribisnis perikanan Indonesia itu cukup skalanya besar. Oke, ya benar, karena kondisi alam ya di Indonesia, terutama apalagi di Kepulauan Riau, ya kan, 90%-nya adalah perikanan atau laut, dimana di dalam laut itu tentu banyak sekali komoditas ya, komoditas atau biota-biota laut yang memiliki nilai ekonomi. Selain dia memiliki nilai ekonomi, produk-produk perikanan itu ya, biota-biota perikanan juga menjadi sumber pangan, sumber konsumsi. Kalian rata-rata sekarang makan ikan kan? Ya. Nah, jadi sekarang sektor perikanan ini sudah mulai berkembang. Dalam kegiatan sektor perikanan untuk mendukung tadi devisa atau peningkatan ekonomi dari sektor perikanan, tentu di dalamnya ada yang namanya kegiatan pemasaran ikan ya. Iya dong, kalau misalnya biotanya cuma diam di laut, tidak kita manfaatkan, tidak kita lakukan aktivitas jual beli atau aktivitas pemasaran, dari mana kita dapat penghasilan atau pendapatan. Jadi dalam sektor perikanan ada yang namanya aktivitas pemasaran ikan, di mana aktivitas pemasaran ikan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Tadi
ikan sebagai salah satu sumber pangan, ya kan? Jadi ikan sebagai komoditas strategis karena memang dia dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber panganan utama, apalagi di Kepulauan Riau yang mempunyai budaya makan ikan yang sangat tinggi. Ya, sini ada komoditas perikanan di mana dia bisa menjadi sumber gizi bagi masyarakat, ya. Kemudian dia juga untuk meningkatkan komoditi perdagangan, dia bisa atau menjadi salah satu komoditas ekspor yang tentunya mendukung penghasilan devisa negara. Apa produk perikanan yang memiliki komoditas ekspor yang paling tinggi? Yang paling diminati di pasar internasional? Udang, rajungan. Rajungan itu merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar ekspor. Sama dengan udang, ya. Nah, potensi perikanan mungkin Ibu tidak usah ini lagi ya, kalian sudah mungkin bahkan sudah di luar kepala, ya. Nah, jadi di sini pentingnya sebuah aktivitas pemasaran untuk mendukung atau memaksimalkan potensi perikanan yang kita miliki, ya. Nah, itu konsumsi per kapita ikan besarnya sebesar 38,14 kg per kapita per tahun. Lebih tinggi dibanding konsumsi daging dan ayam. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum ada? Belum ada ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan angkat tangan. Nah, tadi sudah kita mengetahui tentang pentingnya pemasaran produk perikanan. Tapi apa sih sebenarnya yang paling ditakuti oleh industri pangan khususnya untuk produk perikanan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena ada proses pemasaran, ya kan? Apa sih sebenarnya yang ditakuti oleh pengusaha perikanan atau industri perikanan? Mungkin Bu, dari daya tahan produknya. Daya tahan produk. Siapa lagi? Tadi Fahdin bilang daya tahan produk. Ini satu mahasiswa cuman Fahdin aja dari tadi yang respon. Karena udah bilang, kita ini belajar. Kalau kita belajar, wajar nggak kalau kita salah? Wajar kan? Jadi jangan takut salah. Kalau salah diperbaiki. Apa yang paling ditakuti oleh industri pangan? Perikanan ya, produk perikanan. Karena kita berbicara tentang produk perikanan. Tadi Fahdin bilang ketahanannya. Ada lagi? Ketersediaan bahan baku. Ada lagi nggak? Elis dia kalau ini selalu bisik-bisik. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Salah satunya mungkin benar. Kenapa? Karena ketahanan produk dari perikanan. Yang ditakuti itu adalah keracunan atau penyakit akibat terkontaminasinya bahan pangan, sehingga perlu adanya sistem keamanan dan jaminan mutu produk perikanan dari proses praproduksi hingga pemasaran. Kira-kira kenapa tadi perlu adanya sistem keamanan jaminan mutu? Karena tadi ketahanannya yang tidak tahan lama, ya. Kenapa bisa produk perikanan itu tahannya tidak tahan lama? Karena karakter dari produk perikanan itu adalah mudah busuk. Jadi untuk menjamin kesehatan dan keamanan pangan dari produk perikanan dari mulai praproduksi kemudian sampai pemasaran, maka perlu adanya upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak masa praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan masyarakat, terutama produsen hasil perikanan, ya. Jadi di dalam proses praproduksi darinya ikan itu ditangkap dari laut, kita sudah harus menjamin kebersihan dan ketahanan produk perikanan. Bahan biotanya kan ikan, ya kan? Kalau misalnya dari nelayan ambil, ada perlakuan khusus nggak agar produk itu masih segar sampai ke tangan saluran berikutnya? Contohnya, coba Weni. Ikan dinaikkan ke atas kapal itu langsung dikasih ke es, Bu. Ya, dikasih es, ya. Kemudian ada lagi nggak perlakuan selain dikasih es? Apa lagi? Dikasih es
susunannya biasanya agar dia tidak mudah rusak, ya kan, pada saat packing ya. Jadi sebelum kita kasih es, kita susun dulu ikannya dengan rapi. Itu pada saat produksi. Kita usahakan dia tidak terkontaminasi kotoran. Setelah dari praproduksi dari nelayan, kemana lagi kita? Ke pendistribusiannya melalui saluran pemasaran. Ingat, di dalam saluran pemasaran perikanan itu terkenal salurannya itu panjang. Dari nelayan kemana lagi? Biasanya bisa ke pengepul, bisa ke pengecer, ya kan? Barulah sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, dari saluran distribusi atau saluran pemasaran itu yang panjang, itu perlu adanya upaya-upaya pencegahan untuk menjaga sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Seibu aja bertanya dari tadi, kalian tak ada bertanya. Nah, ini permasalahan spesifik pemasaran hasil perikanan. Karakter hasil perikanan itu dia mudah rusak, kemudian musiman, butuh ruang yang banyak. Kenapa dia dikatakan butuh ruang yang banyak? Butuh ruang yang luas. Produk perikanan. Karena permintaannya cukup tinggi. Permintaan cukup tinggi karena Kemudian udah rusak, yang tadi Ibu bilang dia pakai harus disusun dengan rapi, baru dimasukkan es lagi, terus ikan lagi. ya, jadi ukurannya kan beragam, ya kan? Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau lah kita dapat nih, nelayan dapat ikan yang besar, dia punya tempat yang kecil, kan ditumpuk-tumpuk. Kalau dia tumpuk-tumpuk akan rusak. Kalau kalian beli ikan di pasar, apa yang kalian lihat? Selain matanya yang tidak merah, insang yang tidak merah, apa lagi? Lembek apa enggak dia punya daging, Lembek apa enggak? Apa lagi? sama warna mengkilat atau enggak. Apa lagi? Struktur tubuhnya. Kenapa struktur tubuhnya? Karena kalau ada cacat sedikit itu seperti Nah, ayak. ya, apalagi untuk masuk ke pasar ekspor. Kalau dia cacat, sudahlah tak masuk pasar ekspor, di Indonesia pun dijual murah, ya. Jadi memang perlu diperhatikan karena karakter dari hasil perikanan ini sangat mudah rusak. Jadi inilah permasalahan di dalam pemasaran hasil perikanan ya yang harus kita selesaikan, apalagi kalian sebagai mahasiswa sosial ekonomi perikanan ya. Nah, kemudian dia juga tidak seragam. Itu tadi ada yang kecil ukurannya, ada yang besar, ada yang kadar ketahanannya mungkin bisa tahan berjam-jam, ada yang tidak ya. Sejenis ikan tongkol, terus cakalang. Kalau di sini kayaknya nggak ada cakalang ya. Kalau di daerah Sulawesi itu dia ada ikan cakalang. Itu tuh tidak tahan lama, mudah gatal. Jadi kalau misalnya kita beli harus sudah langsung kita olah. Nah, yang kedua juga karakter konsumen. Karakter konsumen yang berbeda ditunjukkan oleh permintaan individu yang berbeda dan dapat berubah sepanjang waktu. Ini tergantung lagi dari budaya dan selera konsumen. Di Kepulauan Riau itu sangat jarang orang makan ikan air tawar. Tentunya permintaannya lebih tinggi ikan air asin. Paling ikan air tawar kalian yang bisa kalian makan apa? Lele, ya kan? Selain itu mujair masih bisa, gabus. Ibu sendiri tak bisa makan ikan air tawar karena ada ini, kadang ada apa? Kayak rasa bau, rasa tanahnya. Lalu perbedaan tempat ya dan efisiensi pemasaran. Jadi setiap produk sebisa mungkin dijual dengan biaya terendah. Biasanya di lapangan kalau kalian udah ada yang mulai penelitian, ada yang udah misalnya turun lapangan. Di lapangan itu pasti akan kita temukan biasanya nelayan menjual hasil perikanannya ke pengecer misalnya atau ke tengkulak misalnya. Tengkulak akan mengambil dengan harga yang rendah. Dia tidak mengikuti harga pasar. Pengalaman saya berapa kali turun ke lapangan ambil data penelitian ya, kan kita ketika kita mau menghitung efisiensi pemasaran fisherman share-nya, kita harus tahu dulu nih harga jual dan harga beli dari si nelayan ke pengepul, dari pengepul ke saluran berikutnya. Nah, biasanya kalau kita mau tahu berapa sih harga ikan yang diambil si pengepul, dia pasti jarang mau kasih tahu. Jarang sekali dia mau kasih tahu.
Atau bahkan kalau misalnya biasanya dia kan punya nota. Kalau kita mau minta notanya, dia nggak kasih. Karena dia membeli dengan harga yang murah. Ya, karena informasi itu kita dapat dari mana? Konfirmasi dari si nelayan. Ya, jadi misalnya dalam pengambilan data penelitian kita harus mengonfirmasi beberapa sumber. Nah, itu tadi sehingga fisherman share yang diterima oleh nelayan, ya, biasa nelayan itu sangat kecil. Biasa kurang dari 50% ya. Nah, ini ada kegunaan pemasaran, ya. Kegunaan pemasaran itu bentuk atau form utility, itu ada kegiatan productionnya, memproduksinya, kemudian tempat atau place sebagai saluran distribusi, lalu waktu proses ya, dari mungkin bahan mentah menjadi bahan jadi, produk jadi ya, misalnya dari ikan kemudian kita olah jadi bakso kah, nugget kah, itu membutuhkan waktu atau proses. Lalu terakhir adalah kegiatan selling dan buying. Disinilah kegiatan pemasarannya. Ya, jadi banyak tahap di dalam kegiatan pemasaran. Jadi semua kegiatan pemasaran dapat meningkatkan nilai tambah atau value added komoditas perikanan yang mengarah pada peningkatan share bagi pelaku usaha. Jadi sebisa mungkin ya, nelayan itu kita latih untuk bisa mengolah hasil tangkapannya. Ya, namanya diolah menjadi barang setengah jadikah, produk jadikah, agar nilainya bertambah. Kenapa? Kadang ikan kita beli sekilo 20.000 misalnya. Artinya kan sedikit yang diterima oleh si nelayan. Tapi kalau udah kita olah, empek-empek kapal selam yang satu aja dia bisa harganya sampai 15.000. Mungkin dia dihasilkan dari hanya 1 kilo ikan. Nah, ini fungsi-fungsi pemasaran, ada pertukaran ya, ada fisik, dan ada fasilitas. Jadi dari fungsi-fungsi pemasaran itu dari pertukaran, segala kegiatan pemindahan hak milik antar dua pihak sesuai kesepakatan. Ini adalah pada kegiatan seller dan buying. Kemudian fisik terdiri dari penyempatan, pengangkutan, dan pengolahan. Mau simpan di mana? Angkutnya kita pakai apa? Distribusinya pakai apa? Kapal kah? Motor kah? Ya, hingga pada tahap pengolahan. Nah, kemudian fasilitas terdiri dari standarisasi dan mutu, pembiayaan, penanggungan risiko, penyediaan informasi pasar, dan penelitian. Kenapa kita perlu tahu informasi pasar? Kenapa kita perlu tahu informasi pasar? Informasi pasar itu maksudnya bukan, oh di sini ada pasar, oh di sini ada pasar, tidak. Tetapi konsumen yang berfungsi sebagai pasar, di mana ketika kita mau menjual produk, kita harus tahu pasar kita kan. Pasar kita itu adalah konsumen-konsumen ini. Konsumen ini suka nggak dengan produk kita. Makanya perlu adanya informasi pasar. Jangan sampai kalian menjual produk yang konsumennya tidak ada. Gimana kalian? Ya, tentunya nanti targetnya tidak tercapai, barang kalian tidak bisa terjual dengan baik. Mengingat komoditas perikanan itu memiliki karakter yang khas, maka pemasaran hasil perikanan cenderung tidak efisien. Ditambah dengan saluran pemasarannya yang panjang. Sangat jarang itu dari nelayan ke konsumen akhir. Nah, sistem pemasaran hasil perikanan adalah suatu sistem yang kompleks dalam berbagai subsistem yang berinteraksi satu sama lain dengan berbagai lingkungan pemasaran. Kenapa dikatakan komoditas perikanan tadi cenderung tidak efisien? Karena saluran pemasaran yang panjang, banyak pelaku pemasaran yang terlibat ya, dan biaya pemasaran yang cukup besar. Karena semakin panjang saluran pemasaran, biaya pemasaran itu semakin besar juga ya. Jadi perlu adanya penanganan agar pemasaran hasil produk perikanan ini dapat efisien. Gimana peran kalian dalam memperbaiki sistem pemasaran produk perikanan? Misalnya dengan melakukan penelitian yang berkaitan dengan efisiensi pemasaran. Tapi di dalam efisiensi pemasaran itu kita tidak hanya menghitung, ya, tidak hanya menghitung, oh ini efisien, oh ini tidak. Tetapi kita cari solusinya, apa yang harus dilakukan. Kurang yang berkaitan dengan solusinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi nanti kalau kalian sudah penelitian,
Anggaplah skripsi itu sebagai kontribusi dari mahasiswa untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada di pemasaran hasil perikanan. Kalau ambilnya berkaitan dengan pemasaran atau berkaitan dengan bisnis perikanan. Nah, ini tadi dimungkinkan terdapat share yang tidak sebanding. Nelayan itu paling sedikit share-nya dibanding dengan saluran pemasaran yang lain atau lembaga-lembaga pemasaran yang lain. Nah, ini dikatakan pemasaran sebagai sebuah sistem. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Coba dari gambar ini. Kenapa tadi pemasaran sebagai sebuah sistem? Karena dia adalah apa namanya tadi? Ada rantai pasok. Dia melibatkan berbagai sub-sub-sistem yang ada di agribisnis. Siapa yang bisa jelasin? Weni. Jadi itu tuh dari pabrik, Mm-hmm. lalu diantarkan ke gudang, lalu dari gudang itu diantarkan ke supermarket, dan dari supermarket ke pedagang kecil, di mana pedagang kecil mengambil barang dagangannya dari supermarket tersebut. Oke, berarti ini adalah rantai pasok dari produk perikanan, ya. Panjang kan kalau kita lihat kan dari pabrik. Sebenarnya kalau dari pabrik tuh mungkin di belakangnya ada lagi tuh dari nelayan. Pabrik ambil bahannya dari nelayan, kemudian diolah, ya, didistribusikan, bisa menggunakan darat, bisa menggunakan udara, ya. Lalu dari gudang ke retailer atau market, ya, lalu ke pengecer. Ini mungkin market besar atau retailer besar, lalu ke pengecer, baru ke konsumen. Jadi dia melibatkan beberapa subsistem pendukung, ya, atau lembaga-lembaga pemasaran pendukung. Jadi 3 subsistem pokok tadi, ya, ada sektor produksi, saluran pemasaran, dan sektor konsumsi, ya. Subsistem pendukungnya adalah ada aliran barang, uang, dan informasi. Ya tentulah, ya kan, dari nelayan ke pabrik ada aliran uang, ya kan, kemudian ada aliran informasi pasarnya di mana, ya kan, ini kita bisa salurkannya kemana. Kemudian ada fungsional terkait dengan fungsi-fungsi pemasaran dan lingkungan, terkait dengan iklim, sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan legal. Dari tadi nggak ada pertanyaan, Ibu capek ngomong di sini, kalian nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti di akhir ada tugas, ya. Tugasnya adalah analisis kasus. Nah, ini tugas studi kasus. Nanti Ibu kirim PDF-nya ke Komti, ya. Tugas studi kasusnya berkaitan dengan optimalisasi rantai pasok pada usaha budidaya ikan lele. Nanti kalian kumpulkan di Google Drive. Deadline-nya di pertemuan berikutnya. Jadi sebelum masuk kalian sudah harus kirim. Nah, lalu minggu depan sebelum masuk materi, ya, kalian harus presentasi dulu hasil dari analisa studi kasusnya. Oke? Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Tidak ada? Udah capek, udah ngantuk, mau cepat-cepat pulang. Oke, kalau tidak ada, perkuliahan hari ini Ibu akhiri, ya. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian manfaatkan, ya. Lalu bisa menjadi bahan untuk kalian menyelesaikan tugas studi kasusnya. Minggu depan kita presentasi, ya, perwakilan aja karena kan tugas mandiri. Ingat, tugasnya jangan copy paste. Kalau udah ketahuan copy paste atau nyontek satu sama lain, nilainya 0. Ya, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT bidang pengajaran. Semoga dapat menggambarkan kinerja pengajaran pada mata kuliah Manajemen Agribisnis Perikanan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025, atasan, teman sejawat, dan mahasiswa. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam proses sertifikasi dosen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.